Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini, izinkan kami menyampaikan informasi terkait pemenuhan kuota. Jadi disebutkan Bapak Ibu, nanti prioritas bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade khususnya ya. Dan tentu bagi rekan-rekan yang belum lolos juga akan diberikan prioritas, namun harus lulus dulu. Ada bagian yang menyebutkan kebijakan yang diambil adalah pemenuhan kuota, bukan formasi. Apa sih sebenarnya maksudnya? Beda kuota dan formasi itu? Ya, kita semua perlu memahami maksud yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dalam video kali ini kami akan coba memaparkan dan kita akan dengarkan langsung pemaparan dari Kementerian Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video ini sampai selesai. Ya, baik Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita mendengar dua istilah ini ya, kuota dan formasi. Apa sih itu kuota? Kita biasa dengar istilah kuota haji, kuota pulsa, dan sebagainya ya. Kemudian di samping kata-kata kuota, ini juga kita biasa mendengar apa itu formasi. Nah, formasi biasanya juga dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan formasi ini seperti susunan ya. Susunan kayak orang pesawat terbang itu kan ada formasi. Atau pemain bola ada formasi. Nah, dalam pengadaan ASN itu formasi dikatakan juga sebagai kebutuhan pemenuhan pegawai. Namun di sisi lain, karena memang ini mirip-mirip saja, ada juga orang yang menyebutkan istilah kuota formasi. Ya, jadi sedikit pusing ya Bapak Ibu. Nah, yang menariknya di sini Bapak Ibu, kita disodorkan ya dengan istilah itu saat terjadinya audiensi ya antara rekan-rekan yang sudah lolos passing grade dengan Kementerian Pendidikan, khususnya dengan Ibu Nunu. Ya, ini kita sampaikan di antara 8 sampai 9 keputusan yang pernah kita sampaikan dalam video sebelumnya. Itu kita rangkum secara umum saja, ada 4 keputusan penting. Yang pertama adalah prioritas seleksi P3K adalah untuk menuntaskan yang lulus passing grade, baik guru honorer dan guru swasta. Ini boleh dikatakan tanpa tes, ini jelas ya. Jelas. Kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu, mulai nih kata kalimat kuota formasi ini disebutkan. Yaitu kuota yang lulus passing grade tidak lagi melihat formasi dari daerah. Nah, tetapi melihat jumlah kuota. Ini kan sudah mulai ada kalimat-kalimat yang membuat kita sedikit gimana sih maksudnya? Nah, contoh. Nah, ini di sini dijelaskan dengan contoh. Jika di Kabupaten A tersedia kuota 100, maka akan ditempatkan yang lulus passing grade itu sebanyak 100 juga. Mulai terjawab Bapak Ibu? Kita ulangi. Jika di Kabupaten A tersedia kuota 100, maka akan ditempatkan yang lulus passing grade sebanyak 100. Yang lulus passing grade bisa jadi lebih dari 100. Tetapi jika ada kuota di situ 100, maka akan ditempatkan 100 dari rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Nah, jadi tidak melihat lagi usulan formasi yang disediakan oleh daerah berdasarkan perancangan usulan keputusan. Nanti kita akan lebih jelas lagi dengar pemaparan langsung ya. Ada audionya, saya rekam. Saya cuplikan nanti. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini disinilah mulai awal kalimat kuota formasi itu muncul dari keputusan audiensi ini. Kemudian yang ketiga, nah di sini ditambahkan penjelasan Bapak Ibu. Artinya, biarpun di formasi tidak ada formasi untuk yang lulus passing grade. Nah, coba kita ulangi. Artinya, biarpun di formasi ini yang diusulkan oleh daerah, oleh Pemda, tidak ada formasi untuk yang lulus passing grade. Misalnya, yang lulus passing grade itu matematika, tetapi formasi yang ditawarkan, yang diajukan oleh Pemda itu tidak ada matematika. Nah, tidak ada yang untuk yang lulus passing grade itu tidak ada. Tetapi dari segi kuota itu ada. Maka SKP 3K-nya ditetapkan sesuai dengan hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Nah, ini menunjukkan tetap
dibuka juga, tetap diberikan juga SK kepada guru yang lulus matematika itu. Walaupun Pemda tidak membuka formasi matematika. Sudah mulai nampak Bapak Ibu ya? Nah, kita ulangi sekali lagi, biarpun di formasi tidak ada formasi guru yang lulus passing grade, tidak ada formasi untuk yang lolos. Kalau yang lolos matematika, Pemda tidak buka. Tetapi dari segi kuota ada, maka SK P3K ditetapkan sesuai hasil tes P3K. Berarti tetap dikeluarkan SK matematika untuk guru itu. Luar biasa kan? Nah, kemudian di sini juga ada Kementerian Pendidikan, kemudian seluruh kementerian lah, ini Panselnas, akan mengundang seluruh Pemda, bahkan akan terjun langsung ke daerah agar menyediakan kuota sesuai dengan yang lulus passing grade. Nah, ini dalam arti kata, terlepas dari berapa formasi yang ditetapkan oleh daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB itu berapa terserah. Intinya nanti kuota berapa sih yang lolos di situ. Nah, ini berkaitan dengan database 193.000 guru yang sudah masuk ke ke Kementerian Pendidikan. Nah, itu akan dibedah ke daerah. Cuman memang kalau kita melihat dari kondisi itu tentu akan panjang sekali Bapak Ibu perjalanan penentuan kelulusan Bapak Ibu di tahun 2022. Namun inilah skema kebijakan yang diambil. Kita lihat yang keempat. Belum, ini masih contoh ya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya, jika Pemda A hanya menyediakan kuota 200. Ini ketika tadi Panselnas akan turun ke bawah meminta Pemda menambah kuota. Jika Pemda A hanya menyediakan kuota 200, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang lulus passing grade, maka kementerian akan mendesak Pemda menyediakan kuota bagi yang lulus. Nah, kemudian, jika tidak disediakan Pemda, maka Kemdikbud akan menempatkan guru lulus passing grade yang terdekat dari sekolah induk. Nah, ini artinya memang tidak lagi melihat formasi usulan, tetapi dilihat ketersediaan kuota di daerah. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini yang keempat. Nah, ini tadi, semua yang lulus sudah masuk database. Nah, sudah masuk database 193 guru. Ya, kalau rekan-rekan mau melihat siapa saja masuk database, ya kita lihat hasil kelulusan P1 P2 itu kan nampak, Bapak Ibu sendiri kan nampak. Bapak Ibu masuk dalam passing grade sesuai dengan hasil di laman SSCSN juga masuk. Cuma memang ketika kita ingin melihat 193.000 itu mana namanya, mungkin kesulitan karena memang itu bersifat database yang dipegang oleh Panselnas. Nah, semua yang lulus passing grade sudah masuk database. Artinya, jika yang lulus passing grade itu pindah profesi lain, nah ini bagi mereka yang sudah keluar Dapodik termasuk dalamnya, maka ketika ada penempatan dari Kemdikbud, itu tetap bisa diberikan. Dia hanya hangus ketika meninggal dunia. Ini 4 keputusan penting di dalam memprioritaskan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Nah, Bapak Ibu, coba kita dengar dulu penjelasan dari pihak Kementerian Pendidikan, khususnya yang membahas tentang kuota dan formasi tadi, biar kita lebih lebih menggigit ya penjelasannya itu. Mari kita simak. Jadi tadi ada pertanyaan yang gimana itu formasinya yang ada bahasa bilang apa? Pokoknya kuota, ya, bukan lagi formasi. Ya. Contoh kebumen tadi kan, ya. Sisa formasi 2021 ada 448. 448 itu kita udah nggak lihat lagi mata pelajarannya apa. Udah nggak lihat lagi, pokoknya berarti kok Kebumen mampu untuk menggaji 448. Maka apa? Nanti kita lihat nanti. Nah, setelah itu 448 kita sanding karena ternyata lebih banyak guru-guru yang tidak lulus passing grade tidak dapat ditempatkan. Daripada kita ujian lagi, lebih baik guru-guru yang udah pintar-pintar ini ini kan kita lebih memiliki kompetensi kan. Sepakat jangan mendahului TMT ya. Guru yang sudah pintar-pintar ini dapat ditempatkan untuk mengajar dan memiliki nomor induk. Itu aja. Nah,
Nah, demikian Bapak Ibu, sudah kita dengar ya Bapak Ibu, begitu penjelasan yang disampaikan Kementerian berkaitan dengan kuota dan formasi. Nah, di sini kami ada satu file data seluruh ya, ini seluruhnya untuk mulai dari 1 provinsi Aceh, semua ini Bapak Ibu ada data. Nah, ini berkaitan dengan formasi. Karena ini berkaitan dengan usulan anggaran gaji, baik itu yang 2021 kemarin. Nah, ini gajinya, jumlah P3K, seleksi P3K tahun 2021 yang lulus ini. Nah, yang tahun 2022 juga ini, anggaran ini. Ini formasi yang disediakan oleh daerah, yang mampu dibayar daerah. Nah, nanti kita lihat, Bapak Ibu bisa cari, saya akan coba cari ya, contoh ya. Contoh di provinsi kami, di Kepulauan Riau, Kepulauan Riau ya, Provinsi Kepulauan Riau. Kita cari. Nah, khususnya yang ini ya. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, di provinsinya itu kemarin jumlah formasi tahun 2021 itu 2073. Nah, ini sesuai dengan data Kemenq ya. Nah, dari surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang pernah dulu di-share ini. Begitu juga Kabupaten Natuna. Ini kemarin 337, sekarang tahun 2022 hanya 196. Yang lulus passing grade kemungkinan akan lebih besar daripada ini. Maka tentu saja kuota yang lulus, kuota yang lulus passing grade itu nanti, kalau misalnya hanya mengacu pada formasi ini Bapak Ibu, pasti banyak yang tidak akan katut ya, banyak yang tidak akan terangkat menjadi ASN. Nah, itu penting sekali kita memahami. Nanti file ini kami selipkan di kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa lihat secara detail. Ini di Anambas 412, kecil sekali yang 2022-nya 179. Karimun 907, ini juga jadi 651. Kemudian Kota Batam ini 2624, hanya menambah 900-an. Ya, semoga Bapak Ibu semua mendapatkan keberuntungan di tahun 2022 ini menjadi ASN P3K sebelum nanti kita berimbas pada 2023 yang katanya sudah tidak ada lagi honorer-honorer. Ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.